Selamat pagi, salam sukses dan sehat selalu, amin. Hari ini kita akan belajar steroid jenisnya yaitu Omnadren, atau bisa dibilang Testomic atau juga Testoblend. Pemakaiannya diinjek dan manfaatnya untuk bulking. Omnadren itu diproduksi oleh Polva di Polandia dan diawasi oleh Rusia. Omnadren terdiri dari 4 macam testo dengan ester dari reaksi cepat sampai ke lambat. Banyak orang bilang bahwa Omnadren ini adalah kembaran dari Sustanon 250. Hanya perbedaannya adalah di salah satu esternya, itu aja teman-teman. Lalu pemakaiannya 2-3 kali dalam seminggu untuk diinjek. Dan nggak tahu dosisnya berapa. Sekali lagi adalah sahabat kita dalam menggunakan steroid, data lab, dan tentunya dokter yang ahli dalam bidang ini gitu. Manfaat lain dari Omnadren adalah tentunya sama seperti halnya testosteron ya, yaitu meningkatkan sintesis protein, lalu meningkatkan sel darah merah, menambah IGF-1, dan menghambat hormon stres. Efek negatif dari Omnadren, efek estrogeniknya sedang, efek androgeniknya sedang, tidak toxic liver, dan bersifat suppresif. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat teman-teman. Thank you. Teh, ayam geprek teh. Tapi nggak pakai garam ya. Terus jangan pedas-pedas teh. Oh siap, sedang aja. Iya, nasinya dikit aja ya. Minumnya RS. Nah, ini dia ayam rebus geprek. Nasinya itu cuma segini loh teman-teman. Jadi ini nggak banyak ya, cuman kelihatan di kamera aja tuh. Ya nasinya cuma segini tuh, dikit banget nasinya. Terus minumnya nggak jadi RS tapi es kopi tanpa gula. Jangan dikasih saus. Ya sedikit intermezzo ya, tadi habis makan juga. Saya yang lihat di YouTube Indonesia menang 7-0 sama Nepal, wow, itu menurut saya keren banget. Setelah 16 tahun kita tidak mengikuti Piala Asia. Di sini yang perlu diambil pelajaran adalah mau jadi juara itu butuh proses, baik proses fisik, mental, dan semuanya. Dan juga pelatih yang hebat itu banyak, tetapi pelatih yang benar-benar cinta terhadap Indonesia atau pelatih yang cinta terhadap pekerjaannya, pelatih yang peduli terhadap anak didiknya, itu sangat sedikit. Bukan membangun tim juara menggantikan pelatih terus, tidak. Tetapi membangun juara itu dari anak-anak muda yang benar-benar masih mentah untuk dibuat matang, yang nantinya rasanya enak, yang nanti bisa berprestasi tentunya. Problem kita sebenarnya adalah di mental. Ketika anak muda yang masih bagus-bagus lalu mereka menjadi terkenal, star syndrome lah yang terjadi. Akhirnya apa? Nggak kuat mental, kena dunia malam, kena perempuan, kena alkohol, mengikuti modernisasi pergaulan yang bebas, ya jadinya banyak cedera, karir hancur, dan lain-lain. Ditambah lagi yang masa depannya setelah bermain sepak bola itu mau kemana nggak jelas. Sama halnya kayak kita membangun otot. Membangun otot itu nggak seperti kayak kita buah mentah di karbit. Bayangkan, buah mentah ya, yang belum benar-benar matang ya, di karbit dipaksa cepat matang, emang dia matang, tetapi akan cepat busuk dan rasanya belum tentu enak. Sama halnya kayak tubuh. Kalian masih dini, lalu kalian berambisi memakai steroid, kalian dicekokin steroid, kalian dikomporin dan lain-lain biar supaya cepat besar dan lain-lain. Hasilnya apa? Ketika otot belum matang, kalian menggunakan steroid, hasilnya adalah ya tetap nggak bagus gitu. Karena menurut pemahaman saya adalah steroid itu kayak ibaratnya kayak pupuk, bisa bersifat positif, bisa bersifat negatif. Kebanyakan pupuk tanamannya mati, pas pupuknya tanamannya hidup. Sama kayak tubuh, nggak ada basic, otot belum matang, masih dini pakai steroid,
terlalu over karena tidak adanya edukasi dan lain-lain, tidak adanya pendamping dari orang-orang yang ahli, tidak adanya pendamping dari hasil lab, ya lama-lama tubuh kita menjadi busuk kan gitu. Jadi buat teman-teman yang memang masih pemula, kuatkanlah fisiknya dulu secara natural lah saya bilang ya, pakai makan sehat, jaga habit tidur yang baik, jaga habit dari latihan konsisten dan disiplin, latihan keras, pelajari teknik dan lain-lain. Ketika kalian nanti sudah mateng dan ingin menjadi sebuah atlet atau ingin lomba, memakai steroid itu adalah pilihan, pakai atau tidak itu terserah. Tapi tentunya kalau kalian memakai, sahabat kita menggunakan steroid adalah hasil lab dan orang-orang yang ahli dalam bidang ini gitu. Tentunya adalah dokter hormonal agar supaya tidak salah. Jadi buat teman-teman, semoga kita terus menghargai proses, karena membangun otot itu nggak cuma setahun 2 tahun, apalagi membangun prestasi itu butuh bertahun-tahun. Bahkan saya pun bisa juara 1 tuh setelah mengalami kekalahan selama 5 tahun gitu. Emang benar-benar sangat perjuangannya sangat berat. Mungkin teman-teman juga begitu, senior apalagi pasti juga begitu gitu. Butuh proses dan perjuangan yang sangat-sangat berat. Jadi buat teman-teman itu aja, semoga bisa memotivasi. Seperti halnya gini teman-teman, saya kadang-kadang kalau lagi nge-gym, ada teman-teman di gym yang memang dia punya potensi dan ingin tanding, saya akan lihat dulu, kalian ini punya potensi buat tanding nggak? Punya genetik bagus nggak? Karena jangan sampai begini teman-teman, mohon maaf ya sebelumnya ya, pertandingan bodybuilding dan body contest adalah pertandingan genetik. Kita akui aja, yes itu betul, karena yang punya genetik bagus tuh akan lebih bagus gitu kan. Tapi bukan berarti yang punya genetik nggak bagus, nggak ada kans, tidak. Jadi saya sebagai pelatih, saya selalu melihat, kamu mau tanding, saya lihat dulu proporsinya kira-kira dia genetiknya bagus nggak. Kalau seandainya tidak bagus, jangan buang-buang uang di pertandingan atau menjadi atlet. Lebih baik kamu bagusin badan, tapi kamu ambil dari sisi industri lainnya di dalam dunia fitness. Misalnya contoh, kamu bagusin badan, lalu kamu belajar menjadi coach untuk menjadi pelatih. Atau kamu mungkin nanti badannya bagus, kamu bisa menjadi penjual suplemen atau apapun itu, atau kamu punya atau kamu punya sedikit ilmu tentang nutrisi, kamu bisa jadi coach spesialis nutrisi untuk fat loss ataupun bulking, seperti itulah intinya. Jadi sebagai pelatih saya harus jeli. Oke, kamu cocok nih tanding, oke, yuk serius nggak? Kalau emang serius, kita coba tanding. Nah, segala prosesnya sudah dijalani teman-teman. Lalu lihat event. Jangan semua event digas. Kira-kira mana yang kansnya, yang kira-kira kamu bisa setidaknya masuk final deh, atau syukur-syukur bisa menjadi juara atau 3 besar. Nah, jadi seorang pelatih juga harus jeli melihat itu, melihat dari event tersebut, melihat dari jurinya dan lain-lain. Jadi jangan asal ikut aja, karena ketika saya lihat gini, ketika anak yang baru tanding, dia punya potensi lalu salah event, maka mental akan down. Hal itu yang sakitkan. Jadi buat teman-teman pelatih yang seperti saya yang masih muda sebagai pelatih, kita harus jeli dalam hal seperti itu. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman pelatih yang masih muda seperti saya. Dan satu lagi teman-teman, sebagai pelatih juga kita harus totalitas dalam membantu ya. Jadi jangan setengah-setengah, karena saya punya prinsip bahwa berbuat baik aja, niat baik aja untuk membantu teman-teman atau junior-junior yang mau bertanding. Berikan semua ilmunya, jangan ada kebohongan di situ, jangan ada kebohongan ilmu, apalagi kebohongan tentang steroid itu berbahaya banget. Berikanlah semuanya, karena nanti rezeki itu bisa akan datang sendiri. Ketika kamu mungkin tidak mendapatkan rezeki dari muridmu, tapi kamu akan mendapatkan rezeki dari yang lain. Percayalah bahwa Tuhan itu nggak tidur. Orang yang berbuat baik pasti akan selalu baik. Oke, kali ini kasih cheating dulu ya. Jadi saya cheatingnya ini ya, makan daging. Beli tadi sekitar 100.000, dapat 300 gram, ya lumayan lah. Daripada saya kadang-kadang sih saya makan all you can eat gitu kan, kayak all you can eat 150 atau 170, makan sepuasnya. Tapi saya sebenarnya lebih prefer ini ya, beli daging, bener-bener daging khas dalam tanpa lemak, jadi ya bener-bener lebih oke lah, lebih aman. Cek ya, kita 20. Baru 20 hari ini 200. Sumpah? Wow. 20 gitu. 95 190 tambah plate 20. Memang ini bapak-bapak tua ngeri kali. Makin tua makin ngeri ya.
Bapak tua. Om bapak tua. Oh iya om. Yuk. Ini dropnya setengah. Baik. Sumpah. Manual sekali. Hai. Ayo cepat. Cepat. Fania. Sekali-sekali gitu ya, Dok. Ayo diangkat berangkat kok, Sekali-sekali pelatih tak siksa itu. Ojo muridnya terus disiksa. Man. Seru. 20 ya? 2. Begitulah mukanya guys. Come on, bestie. Thank you, Mike. Loh, udah satu kali lagi. Lepas dulu. Oh, lepas dulu. Enggak, dia istirahat curang. Oh, istirahat. Ini curang. Iya benar. Dia cari alasan gitu. Biasa ya. Simo. Om tua. Ayo om. Om tua. Tunjukkan keperkasaanmu om. Man. Ini bangsat emang Michael emang. Anjing. Jangan lihat jadi emang gini. Sekali-sekali. Kita tuh udah lama gak latihan kaki soalnya. Udah gak latihan bareng. Jadi harus getih gitu. Kaki kita udah menurun, udah gak menjutu-jutu lagi. Kakinya turun. Udah mengecil. Jadi perlu di-push gitu. Biar ngembang. Nah, gitu. Maka dia puas banget kayaknya ya. Emang setan. Maaf ya teman-teman, tadi saya teriak anjing. Karena sumpah tadi tuh yang harusnya disupport dikit naik sama dia di los. Tak jagain coy. Emang bener-bener memang saya percaya lah, aku jagain. Ini tak los tak lepas. Ciri-ciri murid yang membunuh gurunya ini durhaka emang. Gurunya tuh biar improve dia harus perlu urusan dari orang juga. Ayo. Oke. Salah latihan nggak hari ini. Ketemu ya? Ketemu sama. Ini nih, tukang siksa ini satu ini. Nih, personil kaki gitu. Lai, aman Lai? Aman. Nah, kita sekali-sekali siksa gurunya sendiri gitu. 6, 7, 8. Ayo fokus. 9, 10, 1, 2. Empat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ayo kemana langsung lanjut. Come on man. V. Kok merem gue? Wah. Ini yang bikin menu nih. Kurang ajar bener ini. Ini kesalahan ini. Piye Pak rasanya Pak? Kalau udah kondisi kayak gini tuh, saya tuh ingat Tuhan gitu. Mau mati ya Pak? Untung belum mati ya Pak. Putus apa?
Dasar om-om tua ini satu nih. Bapak-bapak tua satu kok sampai berat-berat. Turun. Polas. Lama. Naik. 10, ayo. 5 menit. 5, 4. Ayo. 4. Berapa? Kurang 2 tuh ngawur. Ayo. Piro? Kurang 2. 4. 4. Ayo 4. Udah jadi musang gitu. 1, 2. Habis.